Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, tetap semangat untuk belajar. Sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anak semuanya, tetap berada di video ini. Kita akan belajar tentang Ayo Belajar. Pelajaran ke-6, kelas 1 SD. Baik, semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai saja ya. Kita akan belajar apa saja? Ya. Yang pertama, keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Yang kedua, doa sebelum belajar. Dan yang ketiga, doa sesudah belajar. Pak Guru yakin semuanya sudah mengetahui doanya. Pada kesempatan ini kita akan mengulangnya kembali. Yuk kita pelajari. Keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris belajar agama sejak kecil sebagaimana kalian. Nabi Idris sangat rajin dan semangat di dalam belajar. Belajar ilmu agama dan juga ilmu lain-lainnya. Nabi Idris sangat tekun. Nabi Idris belajar membaca. Sudah bisa membaca semuanya? Oh, ada yang belum. Kalau ada yang belum, tetap semangat untuk belajar. Sebagaimana Nabi Idris sangat tekun. Nabi Idris belajar menulis. Kalau ada tugas menulis, kita kerjakan ya. Ini Nabi Idris saja semangat. Nabi Idris tidak pernah lelah belajar. Jadi semangat kita dari seorang Rasul Allah, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Karena rajin belajar, Nabi Idris memiliki kepandaian dalam berbagai bidang ilmu. Ilmu apa saja yang sudah dipelajari oleh Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris tidak pernah lelah dalam belajar. Insya Allah ya, kita semuanya semangat di dalam belajar. Setelah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi seorang Rasul utusan Allah. Nabi Idris mengamalkan ilmunya. Nabi Idris berdakwah kepada kaumnya dengan gigih dan penuh semangat. Sebagaimana kita, sekarang kita belajar meskipun secara online di rumah. Anak-anakku kelas 1 yang solih dan solihah. Kita masuk hal berikutnya, yaitu doa sebelum belajar. Sebagaimana tadi, ketika di awal video ini kita sudah berdoa. Doanya sama apa tidak ya Pak Guru? Kita lihat saja. Sebelum belajar, kamu harus berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami pelajaran. Jadi kita mudah menerimanya dan tidak bingung. Ini dia doa mau belajar. Pak Guru sama dengan ketika di depan video tadi. Ya alhamdulillah. Yuk kita ulangi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya.
Doa sesudah belajar. Sesudah belajar harus berdoa agar ilmu yang telah dipelajari dapat dipahami dan bermanfaat serta diberkahi oleh Allah. Kita masuk ya. Ini dia doa sesudah belajar. Sebagaimana tadi, bahwasanya ketika kita belajar, maka setelah selesai kita berdoa agar ilmu yang sudah kita dapatkan, agar apa? Agar mudah dipahami serta bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru, bagaimana doanya? Yuk kita lanjutkan. Ini dia doanya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, sehingga kami mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang buruk itu buruk, sehingga kami menjauhinya atau meninggalkannya. Ya, insya Allah ya, yang belum hafal boleh dihafalkan, agar setiap setelah saya belajar kita mengamalkannya dengan berdoa sesudah belajar. Anak-anakku yang solih dan solihah, ini ada tambahan materi ya, tetap semangat ya, ada tambahan materinya. Oke, 1. Arti doa. Doa artinya permohonan. Berdoa artinya meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti minta dimudahkan di dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Kedua, waktu berdoa. Kapan dan di mana kita bisa berdoa? Coba kita perhatikan. Berdoa bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Kita bisa berdoa di sekolah maupun di rumah. Kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita juga bisa berdoa di setiap selesai sholat. Tuh, sudah tahu waktunya kan? Setelah berdoa, setelah sholat, kita juga berdoa. Sampai belibet ya, mohon maaf Pak Guru ya. Oke, kita lanjutkan saja. Yang ketiga, adab berdoa. Ternyata berdoa itu ada adab-adabnya. Berikut adab berdoa yang baik. 1. Mengangkat kedua tangan. 2. Didahului dengan membaca basmalah dan sholawat. 3. Melafalkan doa dengan khusyuk. Terus apalagi Pak Guru? Oke, kita lanjutkan. 4. Lafal doa bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa sendiri. 5. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, ini teman-teman, gambar teman kita sedang berdoa, mengangkat tangannya, berdoa dengan khusyuk, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau belum hafal Arabnya, bagaimana? Bolehkah kita dengan bahasa Indonesia? Boleh. Kalaupun belum hafal, kalian sambil membaca juga boleh. Tidak harus hafal terlebih dahulu. Begitu ya, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Oh, ada gambar cover kita sedang berputar-putar. Ini tandanya pelajaran kita sudah selesai, pelajaran 6 ini. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, tetap semangat ya dalam belajar. Pesan dari pelajaran tadi, kita kan selesai nih pelajarannya. Berarti harus apa? Betul sekali, kita harus berdoa setelah belajar. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Doa kita singkat untuk kali ini ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, kalau doanya belum hafal, kalian boleh mengucapkan kalimat hamdalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.